Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. KPK bakal tetapkan tersangka baru kasus dugaan suap PMB Universitas Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung. KPK sendiri telah memeriksa 22 orang saksi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat silaturahmi ke kantor Tribun Lampung pada Jumat 23 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ali mengatakan pihak pemberi suap juga akan ditetapkan tersangka. Menurutnya, KPK memiliki data terkait peta dan aliran uang suap itu. Ditambah lagi ditemukan uang sebanyak 2 miliar rupiah di rumah Karomani. Seperti diketahui, Karomani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Lampung. Ia diduga menerima suap hingga 5 miliar rupiah dari orang tua mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selain Karomani, ada 3 tersangka lainnya yakni Heriandi, Muhammad Basri, dan Andi Despiandi. Ali mengaku prihatin penerimaan mahasiswa baru dibisniskan dan nilai transaksinya besar. Harusnya dunia kampus menjaga integritasnya. Disinggung mengenai nasib mahasiswa yang sudah terlanjur diterima lewat proses suap tersebut, Ali mengatakan kebijakannya ada di tangan PLT Rektor. Ia juga mengatakan akan ada perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Rekomendasi dari KPK, proses penerimaannya harus online, standarnya transparan. Jumlah mahasiswa yang diterima juga harus transparan hingga ada masa sanggah setelah pengumuman hasil tes PMB. Kemendikbud-Ristek Dikti akan mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini. Dalam silaturahmi ini juga Ali Fikri mengungkapkan jika Lampung sangat rentan korupsi. Karena itulah pihaknya melakukan pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan penindakan. Ali mengatakan banyak perkara di Lampung dari sisi laporan saja. Sejak 6 bulan terakhir ada sekitar 56 pengaduan di wilayah Lampung. Adanya laporan itu, kata Ali, menunjukkan jika kepedulian masyarakat Lampung untuk melaporkan dan memberitahukan tentang korupsi sangat baik. Berita selanjutnya, sempat kabur saat kericuhan, Polres Lampung Utara akhirnya tangkap bandar sabu. Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Utara mengamankan AL yang masih berusia 21 tahun yang diduga sebagai bandar narkoba. Pemuda tersebut sempat kabur setelah terjadi kerusuhan di stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara pada Rabu 21 September 2022. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP Imade Indra membenarkan pihaknya telah menangkap kembali tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba itu. Penangkapan pun dilakukan di rumah kerabatnya di Kecamatan Abung Semuli pada Jumat 23 September 2022. Dari tangan tersangka, anggota mengamankan barang bukti 5 paket narkoba berupa sabu seberat 0,70 gram, dompet beserta uang tunai. Sebelumnya, saat diamankan di rumahnya di Kecamatan Blambangan Pagar, polisi mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga. Selain itu juga ada pembelaan dari warga setempat sehingga hal itu dimanfaatkan oleh AL untuk melarikan diri dari polisi. Tersangka AL dikenakan pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara.
Selain itu, Polres Lampung Utara juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka penyerangan terhadap anggota Satres Narkoba Polres Lampung Utara saat melakukan penangkapan terduga bandar sabu sekaligus pelaku perusakan stasiun KA Blambangan Pagar Lampung Utara pada Kamis 22 September 2022 malam. Sebelumnya, polisi menangkap 6 orang pasca terjadinya perusakan stasiun KA Blambangan Pagar. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, ternyata hanya 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang itu juga menjadi penyebab kaburnya bandar sabu yang sudah diamankan petugas di dekat stasiun KA Blambangan Pagar. Kasat Reskrim Lampura AKP Eko Randy Oktama membenarkan saat ini pihaknya sudah menetapkan 5 orang dari 6 yang diamankan. Untuk 5 orang yang ditetapkan tersangka adalah SR, OK, YR, FF, dan RI. Kelima orang tersebut akan dikenakan dengan pasal berlapis. Masihnya diduga sempat dia halangi masyarakat kemudiannya. Benar. Sebenarnya bukan masyarakat ya. Kalau bisa saya bilang hanya segerombolan preman-preman sana, kemudian keluarga yang intinya. Kebanyakan keluarga dan kerabat dari tersangka. Itu yang melakukan, bukan masyarakat. Masyarakat melambangkan kooperatif. Untuk itu pelaku sendiri sudah kita amankan. Ya, kebetulan tadi siang sekitaran jam 12-an kita mendapatkan informasi juga dari masyarakat yang bersangkutan berada di Desa Campang, Kecamatan Labung Sumuldi. Tim bergerak, kami menggunakan anggota Polres Lampung Utara yang berada di dekat sana. Langsung digerebek, didapati tersangka bersembunyi. Berita selanjutnya, KPK dan Pemkot deklarasi anti korupsi di Taman UMKM Bung Karno. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggandeng pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan deklarasi anti korupsi di Taman UMKM Bung Karno, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung pada Sabtu 24 September 2022. Deklarasi tersebut merupakan rangkaian roadshow bus KPK yang mensosialisasikan nilai anti korupsi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Eva pun mengatakan pihaknya bersama KPK telah melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi di Bandar Lampung. Pemerintah kota juga ikut mensosialisasikan kepada lurah dan camat serta OPD di lingkungan Kota Bandar Lampung. Diketahui terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi yang disosialisasikan oleh KPK bersama dengan Pemkot Bandar Lampung. Adapun 9 nilai anti korupsi yang disosialisasikan KPK, yang pertama kejujuran, kedua kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga terdapat sosialisasi nilai anti korupsi kepada anak usia dini. Adapun sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar TK, yakni dengan menanamkan nilai kejujuran melalui metode dongeng. Wali Kota mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat membuat anak-anak bisa berperilaku jujur. Harapannya masyarakat khususnya anak-anak memahami akan nilai kejujuran. Eva juga mengatakan Kota Bandar Lampung menjadi tempat keempat yang dikunjungi oleh bus KPK. Ia mengharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, Kota Bandar Lampung dapat jadi percontohan untuk kabupaten lain dalam hal anti korupsi. Berita selanjutnya, 313 peserta ikut lomba panah tradisional Deklangenan Pringseu 2022. 313 peserta mengikuti lomba panah tradisional Deklangenan Pringseu yang digelar pada hari ini Sabtu 24 September 2022. Event lomba panah tradisional ini dibuka oleh PJ Bupati Pringseu Adi Erlansyah di lapangan panah Inbos Pringseu. Adi mengatakan dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata dan olahraga panahan di Pringseu. Ia mengungkapkan meskipun sangat sederhana baik dari segi alat yang hanya terbuat dari kayu ataupun bambu dan variasi teknik memanahnya,
Namun lomba ini mengajarkan sportivitas, kekeluargaan, serta membutuhkan kecerdasan dan strategi tersendiri. Sekaligus belajar meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta keunikan inilah yang membuat panahan tradisional begitu diminati seluruh kalangan, baik tua maupun muda, khususnya di bumi jejama secancanan ini. Rianto selaku Ketua Pembina Kelangenan Archery Club mengatakan, lomba panah tradisional ini sudah kali ketiga digelar, yang pertama pada tahun 2018 lalu, kemudian 2019 dan saat ini 2022. Ia mengungkapkan lomba ini terdiri dari beberapa kelas, yakni pelajar, wanita, dan juga umum. Rianto merincikan dari seluruh kelas lomba terdapat 313 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. 313 peserta itu terdiri dari kategori umum sebanyak 160 peserta, pelajar 92 peserta, dan wanita 61 peserta. Adapun biaya pendaftaran kategori remaja yakni senilai Rp50.000 dan kategori lainnya senilai Rp150.000. Rianto mengungkapkan lomba panah tradisional di Kalangenan ini merebutkan total hadiah sebesar Rp30 juta. Adapun pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Palembang, Sumatera Selatan, Magetan, Surabaya, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Berita selanjutnya, IMI Pringsewu gelar drag race dan drag bike championship 2022 berhadiah total Rp150 juta. Ajang bergensi drag race dan drag bike championship 2022 Pringsewu seri kedua resmi dimulai pada Sabtu 24 September 2022. Ketua Ikatan Motor atau IMI Kabupaten Pringsewu Ahmad Nizar mengatakan hari ini ajang drag diikuti mobil dan besok akan digelar untuk motor. Aceng mengungkapkan peserta drag race mobil hari ini diikuti sebanyak 243 peserta. Sementara itu drag bike diikuti oleh 500-an peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengungkapkan drag race dan drag bike championship 2022 ini akan memperebutkan Piala Bupati Pringsewu dan IMI Provinsi Lampung. Ia menjelaskan para peserta drag bike dan drag race akan bertanding 1 lawan 1, di mana pemenang akan ditentukan dari pembalap yang tercepat mencapai garis finish. Untuk garis start dimulai dari Masjid Pemda Pringsewu dan titik finishnya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Pringsewu. Aceng mengungkapkan antusias masyarakat terhadap perlombaan ini sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Batam, Palembang, Solo, Semarang, Bandung, Banten, Cilegon, Tangerang, Bekasi, Bengkulu, Majalengka, dan juga Bandar Lampung. Adapun seluruh hadiah dalam kegiatan drag bike dan drag race Pringsewu ini hingga total Rp150 juta. Sementara untuk masing-masing kelas jumlah keseluruhan hadiahnya mencapai Rp6 juta. Aceng juga mengatakan ke depan pihaknya akan menggelar acara yang sama pada Desember mendatang. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi pada Sabtu 24 September 2022. Terlihat sirkuit non-permanen di depan kantor Bupati Pringsewu terbuat dari susunan karung yang ditumpuk. Terlihat berbagai mobil yang siap lomba terjajar rapi di area Pemda Pringsewu. Di sisi lain, stand makanan dan minuman mewarnai event nasional ini. Dan ratusan penonton pun terlihat antusias untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Berita selanjutnya, rayakan HUT ke-31 pemerintah Kabupaten Lampung Barat gelar lomba bakar ikan hingga lomba tradisional. Kabupaten Lampung Barat menggelar beberapa rangkaian kegiatan menarik dalam perayaan ulang tahun yang ke-31 tahun pada Sabtu 24 September 2022. Beberapa rangkaian yang digelar seperti lomba bakar ikan dan lomba-lomba tradisional yang diadakan di kawasan Pemda Lampung Barat. Kepala Dinas Perikanan Lampung Barat Kamaludin diwakili sekretarisnya Religius Helman mengatakan, lomba bakar ikan ini diadakan bertujuan untuk memasyarakatkan kegemaran orang-orang untuk memakan ikan.
Religius juga menjelaskan dulu sebelum pandemi COVID-19, di setiap kecamatan tiap tahunnya selalu mengadakan lomba bakar ikan. Selain itu juga ia menjelaskan peserta lomba bakar ikan berasal dari perwakilan OPD Pemkab Lampung Barat dan perwakilan tim dari 15 kecamatan di Lampung Barat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Burlianto Eka Putra mengatakan, pihaknya menggelar berbagai lomba tradisional yang bertujuan untuk memupuk kerjasama antar ASN. Selain itu, lomba tradisional ini juga diadakan dalam rangka mengangkat kembali tradisi permainan asli masyarakat Lampung Barat agar tetap terjaga dan lestari. Ada 3 lomba tradisional yang digelar yakni Pakusura, Cukut Undom, dan Upi Ngisut. Pakusura merupakan lomba menggunakan bola dari tumbuhan pakis dan sarung sebagai alatnya. Sedangkan Cukut Undom adalah perlombaan yang biasa disebut dengan engrang batok. Terakhir yakni Upi Ngisut, yakni lomba yang menggunakan karung goni diduduki oleh 3 orang, lalu mereka berjalan sampai garis finish. Tak hanya itu, Bupati beserta jajaran juga berziarah ke makam korban gempa pada tahun 1994 silam. Lalu upacara peringatan HUT ke-31 Lampung Barat di kantor Bupati Lampung Barat yang dimeriahkan dengan parade polisi cilik dan TNI cilik Lampung Barat. Kemudian rangkaian acara HUT ke-31 Lampung Barat akan dilanjutkan dengan pembukaan Liwa Expo 2022 di Gor Aji Saka, kawasan Sekuting Terpadu malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.